Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan materi kita untuk minggu ini. Kita akan membahas mengenai software proses. Ya. Baik, nah kita akan masuk ke materi inti dari perkuliahan software engineering. Jadi saya harap kalian paham betul dari dasar-dasar ini gitu ya. Ini adalah gambaran aktivitas-aktivitas dasar dalam perekayasan perangkat lunak. Ya, terlihat apa yang menjadi fundamental activities dalam software engineering. Ya, yang disebut dengan software specification, software development, software validation, and software evolution. Ya. Kita sudah pernah membahas mengenai specification, right? Waktu kita bicara konsep engineering, gitu ya. Spesifikasi itu apa? Spesifikasi adalah unsur-unsur dan pola keterkaitan antar unsur. Nah, itu adalah hasil dari analisis, ya. Analisis. Tapi dalam pengembangan software, analisis dan rancangan itu adalah dua proses yang serangkai sebenarnya sebelum kita melakukan proses development, ya. Jadi spesifikasi di dalamnya kadang tercantum juga rancangan. Nanti kalian akan juga dikenalkan dengan dokumen-dokumen teknis hasil dari proses analisis berupa software specification, gitu ya. Dan ada juga di template itu juga bisa sampai ke arah dokumen design. Walaupun nanti proses merancang kita juga akan proses khusus, gitu ya. Tapi both analysis and design tadi kita rangkum dalam aktivitas di penetapan software specification. Nah, setelah spesifikasi ada, baru kita tahu apa yang mau kita bangun. Ya, itu kemarin prinsip engineering ya. Kita tahu struktur, kita tahu hubungan antar unsur-unsur ini, tahu unsur-unsurnya dan pola keterkaitan antar unsur, baru kita bisa bangun sistemnya. Gitu ya. Jadi jangan pernah langsung go to the development process if you don't do your specification first. Gitu ya. Jadi make clear the specification dulu, understand everybody, semua anggota tim memahami spesifikasi, model sudah ada, ingat model adalah alat komunikasi yang bisa menggambarkan spesifikasi tadi, sehingga kita bisa menerjemahkannya dengan melalui proses development dengan persepsi yang sama. Ya, setelah di-develop sebuah software itu harus kita validasi dan verifikasi, nanti ada prosesnya yang disebut dengan pengujian, gitu ya, pengujian. Jadi di samping itu ada nanti pengujian yang memastikan sebelum kita mendeploy software kita. Nah, software hidupnya bukan saat di development saja, tapi juga dalam kehidupan selama dia ada. Padahal kemarin kita bahas juga karakteristik software adalah sebenarnya dia punya lifetime yang panjang, tidak ada kata aus sebenarnya ya, tidak seperti barang-barang manufacturer gitu ya. Jadi kita harus menangani juga evolusinya, pemeliharaannya seperti apa, operasionalnya seperti apa. Mungkin setelah software kita operasikan, perubahan hampir pasti tidak bisa kita hindari. Jadi kita harus merevisi software kita untuk menanggapi perubahan tersebut. Inilah yang akan ditangani di aktivitas software evolution. Oke, nah kembali kemarin kita bicara tentang layer, ya, lapisan rekayasa perangkat lunak. Dalam proses perangkat perangkat lunak ada 3 layer utama kita. Fondasinya adalah proses. Proses inilah yang menggambarkan kerangka kerja. Bagaimana kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak kita. Dalam kerangka kerja ini ditetapkanlah metode-metode apa yang harus dilakukan. Baik untuk masing-masing tahapan. Metode apa yang dilakukan dalam requirement specification, lakukan dalam perancangan, lakukan dalam development. Harus ada metode tertentu yang akan kita tangani. Ya, dan metode ini akan tergantung kepada proses. Nah, dengan metode ini kita bisa tentukan peralatan apa yang akan kita gunakan untuk menjalankan metode tersebut, termasuk dengan supporting tools, ya, misalnya CASE, Computer Aided Software Engineering, ya, ada juga
tools khusus yang digunakan untuk membantu proses software engineering. Itu semua ada di dalam tools ya. Jadi ini layer untuk kita ingat kembali. Nah, sekarang proses menjadi kata yang sangat penting, menjadi foundation gitu dari sebuah proses engineering proses. Dan kalau kita kembali ke pengertian software engineering, tujuannya adalah menghasilkan software bermutu. Apa itu software bermutu? Software bukan sekedar produk, tapi juga harus dilakukan dengan proses yang baik. Build the product right and build the right product. Itu software engineering. Itu proses itu ya. Build the right product, build the product right. Build the product right artinya kita membangun produk dengan cara yang benar, dan build the right product kita membangun produk yang benar. Jadi produk harus benar, proses harus benar dalam konteks berkualitas ya. Jadi proses sangat penting. Jadi jangan hanya mindsetnya kepada produk ya. Itu akan sering terjadi gitu dalam suatu proses pengembangan perangkat lunak ya, kekurangan suatu tim yang langsung jump to the product gitu ya. Langsung develop gitu ya. Kita udah tahu apa yang mau kita bangun gitu. Ya jangan, sehingga tidak peduli secara proses secara keseluruhan. That's not an engineering approach ya. Jadi itu software engineering, dalam software engineering proses menjadi sangat penting. Didefinisikan sebagai kumpulan dari aktivitas kerja, aksi atau task ya yang harus dilakukan sampai produk dihasilkan. Ya, itu adalah proses ya. Jadi semua tadi aktivitas, action, task gitu ya, itu harus ada dalam framework yang sudah kita tetapkan gitu ya. Ada dalam model yang kita gunakan. Nanti kita akan belajar framework ini apa, model-model ini apa gitu ya. Nah, ini adalah framework yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya waktu kita membahas mengenai software engineering konsep gitu ya. Bahwa dia disusun secara skematik gitu ya, sistematik dan skematikal gitu ya, bahwa software proses itu terdiri dari ada umbrella activities dan software engineering action-nya sendiri ya. Jadi ini sebenarnya framework activities-nya, tapi prosesnya framework itu harus mencakup juga umbrella activities ya. Nah, ini ada nanti framework untuk masing-masing mungkin decompose produknya atau prosesnya, sehingga kita punya beberapa mini project di dalam project kita sendiri. Kesannya begitu gitu ya, mini proses maksud saya. Oke, proses. Oke, nah ini bahasan dari yang tadi bahwa ada aktivitas utama ya, dan ada juga aktivitas umbrella, penyangga ya, penyokong, pelindung gitu ya, umbrella, payung ya. Jadi 5 aktivitas utama dalam framework software engineering adalah we need communication protocol, ada planning, ada modeling, ada construction and deployment ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai masing-masing. Dan ada dalam proses framework tersebut ada juga yang disebut dengan umbrella activities tadi, aktivitas penyangga yang membantu pelaksanaan pengembangan itu berkualitas ya. Ada manajemen proyek software, ada manajemen risiko, manajemen penjaminan mutu ya, dan manajemen konfigurasi, configuration management, project management, risk management ya, software quality assurance, dan juga measurement yang dibutuhkan. Itu adalah umbrella activities yang tidak kalah pentingnya untuk menjamin kita membangun sebuah software. Jadi proses itu ternyata bukan sekedar saya membangun, tapi juga ada aktivitas-aktivitas penyangga yang harus juga dilaksanakan gitu ya. Karena akan belajar ini semua sampai nanti di tingkat 4 ya. Nah, jadi kita kembali ke aktivitas utama tadi, proses pengembangannya sendiri gitu ya. Nanti umbrella bisa kita bahas lebih lanjut. Apa yang disebut dengan proses pengembangan perangkat lunak adalah
rangkaian aktivitas yang terstruktur, ya, jadi jelas hubungan satu sama lain, ya, aktivitasnya itu terstruktur, ya, yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Itu menurut Sommerfeld 2007, gitu ya, definisi dari proses pengembangan perangkat lunak. Kalau menurut Pressman diperbaharui lagi menjadi framework dia, kerangka kerja dari aktivitas, kegiatan, tugas yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak yang ditambah kata ini berkualitas tinggi, ya. Karena di sana nanti akan muncul tadi aktivitas validation, gitu ya. Baik, memang dalam pengembangan perangkat lunak tidak ada rumus pasti, ya, resep ampuh atau semacamnya. Kita nggak bisa bikin untuk bisa bagus begini caranya, bukan gitu, ya. Bukan seperti mengobati penyakit, gitu, udah tinggal takarannya dibuat, nggak begitu, ya. Dia akan sangat fleksibel karena memang kemarin juga udah kita bahas, ya, apakah di mata kuliah ini, bahwa software itu karakteristiknya adalah uncertainty juga, ketidakpastiannya tinggi, sehingga tidak bisa rumus yang satu kepada rumus yang lain itu cocok, gitu. Ya, jadi harus fleksibel, adaptif, gitu. Nanti apalagi di zaman sekarang, nanti ada metode yang disebut dengan agile. Bukan segera adaptif, tapi juga harus cerdas, gitu ya. Jadi, tapi tujuan akhirnya adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, on time, on budget, ya. Yang berkualitas artinya sesuai kebutuhan, ya. Oke, nah kemudian dalam pengembangan itu yang dikenal dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle, yang akan kita pakai istilah dalam proses pengembangan perangkat lunak nantinya, gitu ya. Ini adalah menggambarkan kehidupan dari produk perangkat lunak dimulai dari rancang bangun sampai pada implementasi, delivery, pemanfaatan dan pemeliharaan. Ya, jadi siklus hidup sebuah pengembangan perangkat lunak itu seperti apa? Udah mulai dari proses tadi planning, rancang bangun, implementasi, deployment, dan kemudian maintenance itu harus dicakup semua, gitu ya. Nah, ini ada beberapa pendekatan software process, ya, software process approaches, ya. Jadi yang akan kalian pahami juga sehingga nanti kalian punya kemampuan untuk memilih, gitu. Kan tadi nggak ada resep ampuhnya, gitu ya. Tapi kita harus punya, kalau kita memahami ini apa, ya, nanti kelebihan kekurangannya seperti apa, ini cocok untuk apa, kalian akan bisa milih, ya. Ada dua pandangan sekarang terhadap software process approach, ya. Dulu itu hanya yang di atas, ya, plan driven. Sekarang muncul agile. Saya singgung juga dengan semakin kompleksnya problem yang bisa di-solve dengan perangkat lunak, gitu ya. Jadi plan driven ini cenderung yang konvensional dan tradisional, gitu ya. Jadi berbasis perencanaan, gitu ya. Jadi proses activitiesnya plan in advance. Jadi ada dulu perencanaan sebelum kita mulai kerja, ya. Ada project planning, gitu, ya. Kemudian pekerjaannya akan di track, gitu ya. Progresnya seperti apa, ya. Jadi plan akan diperiksa terus. Jadi pekerjaan kita akan didrive oleh bagaimana perencanaan kita, ya. Nah, kemudian muncul pendekatan agile namanya. Ini seiring dengan semakin kompleksnya pola kerja dari pengembangan perangkat lunak, ya. Planning not in advance, ya, ada di advance, but have to be complete. Ya, kita tidak perlu punya plan yang utuh di awal, tapi esensinya sudah dapat, we know what to do, and we can make short planning, kita start, gitu ya. Kemudian plan ini tetap diperbaiki, ya, diadaptasi, diubah, gitu ya. Itu agile, ya, dengan cerdas, gitu ya. Sehingga planning itu sifatnya kan incremental, selalu bertambah, makin lengkap, ya. Dan sehingga dengan agile ini menanggapi perubahan itu lebih mudah, ya.
easier to change when customer requirements change. Akan beda dengan plan driven karena di depan sudah ada plan yang harus kita jadi panduan kita dalam melaksanakan kerja. Sehingga waktu berubah di tengah jalan, wow, how about the plan gitu kan? How should we do it that one? Kita akan ubah, ini akan mempengaruhi semuanya. Itu kira-kira sejarah munculnya agile gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai agile. Oke. Jadi itu yang disebut dengan software model, proses model. Kalau kita define, ini software proses model ini adalah representasi atau abstrak, representasi abstrak atau gambaran dari sebuah proses, ya. Dan banyak proses. Nah, ini ya dari pengalaman gitu ya, bahwa banyak software engineer gagal karena mencoba membangun sistem yang wah tanpa bagaimana prosesnya ya dilakukan dan tidak dilaksanakan sesuai dengan software proses model gitu loh, model sesuatu yang sudah ada tata kelolanya gitu kan, itu tidak dilaksanakan sehingga ya gagal. Makanya harusnya tidak hanya product based gitu ya. Nah, ini adalah contoh software proses model ya. Ini khususnya yang sifatnya agak plan driven ini ya. Ada yang disebut dengan waterfall, kemudian incremental, reuse oriented, spiral, Boehm spiral, dan rational unified process. Oke. Nah, ini waterfall seperti namanya, waterfall apa itu? Air terjun gitu ya. Ini kan mirip air terjun ya. Ya, mengalir ke bawah gitu ya. Jadi proses demi proses itu sifatnya adalah sequential. Ya, itu waterfall. Jadi requirement definition, setelah selesai requirement definition baru saya laksanakan software design, system and software design. Setelah selesai baru saya implementasikan dan lakukan unit testing. Setelah selesai baru lakukan integration system testing. Setelah tuntas baru operational dan maintenance process. Kalau ada perubahan itu akan baru kelihatan saat operation and maintenance, dan itu bisa kembali ke proses yang mana saja gitu ya, termasuk ke yang paling ujung. Sehingga waktu proses ditemukan bahwa ada problem dan ternyata requirement definition yang salah, we have to go back to requirement definition and again finalkan dulu requirement definition, go ke design, finalkan design dan seterusnya. Jadi di sini ada proses yang mirip air mengalir ke bawah ya, seperti air terjun. Nah, kalau kita perhatikan dari cerita tadi memang ada masalah di sini gitu ya. Apa masalah utamanya? Tadi perubahan baru kita temukan atau bisa tanggapi setelah di ujung gitu ya. Setelah operation and maintenance. Ya, padahal masalah mungkin aja sebenarnya sudah bisa diperoleh saat desain bahkan. Gitu ya. Jadi ini tentu problem. Ya. Kita baru bisa mengakomodasi perubahan itu kalau sudah operation and maintenance. Ya. Dan ingat tadi ceritanya bahwa satu fase baru kita bisa lakukan kalau fase sebelumnya sudah selesai. Ya. Tidak bisa berbarengan gitu loh. We have to finalize, to complete dulu requirements analysis, baru kita bisa merancang. Nah, di sini ada blocking status istilahnya ya, bahwa seorang desainer nggak akan kerja sampai seorang analis selesai melakukan fungsinya untuk menentukan requirement specification. Itu disebut blocking status. Nah, ini memang masalah-masalah ini banyak yang menganggap kurang tepat lagi dipakai sekarang di dunia yang semakin dinamis gitu ya, karena perubahan tadi ditanggapi terlalu lama. Perubahan sangat niscaya harus pasti ada dan bahkan dinamis perubahannya gitu ya, sehingga sistem ini kurang sanggup mengakomodasi itu gitu ya. Dan ini bahkan ada yang mengatakan ini obsolete ya, masih kontroversial sebenarnya ya. Walaupun prinsip dasarnya cukup bagus tadi, langkah-langkahnya gitu ya, sistematikanya sangat bagus sehingga orang banyak juga yang nyaman menggunakannya.
Okay, nah so actually when to use this model, ya tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya ada blocking status dan kurang fleksibelan terhadap perubahan. Nah, tapi kalau dia memang ada di perubahannya kecil gitu ya, ada sistem yang sudah well defined, ya, well understood by all the parties, sehingga perubahannya akan sangat kecil. Waterfall harusnya tidak terlalu menjadi problem, ya. Nah, tadi memang hanya sebagian kecil sistem, bahkan mungkin sekarang mulai tidak ada lagi yang begitu gitu ya, yang memiliki kebutuhan yang sudah stabil, fix, tidak berubah-berubah lagi. That's quite rare gitu ya. Tapi ya itu tadi again, ya mungkin bisa digunakan untuk proyek yang justru berskala besar, ya, di mana sistemnya dikembangkan di beberapa tempat, ya terjadi blocking status, tapi memang ya kita hire orang saat dia bekerja gitu. Misalnya saya bangun sistem besar sehingga requirement analysisnya bisa satu project sendiri sebenarnya, sehingga independen terhadap perancangannya misalnya. Itu waterfall harusnya nggak jadi problem. Jadi, karena selesai dulu satu project, ini project pengumpulan kebutuhan, kemudian baru maju ke proses perancangan. Ini satu proses lagi, satu project lagi khusus gitu ya, dan mungkin dilakukan di beberapa tempat ya. Itu memang akan jarang terjadi kalau di orangnya akan sama gitu, akan cenderung tergoda untuk tidak tertib soal selesai dan tidak untuk satu tahap ya. Oke, nah ini memang untuk koordinasi kerja akan lebih mudah, plan driven-nya akan lebih well managed gitu, karena kita udah betul-betul tahu apa yang harus terjadi dalam setiap activities gitu ya. Oke, kemudian ada yang disebut dengan incremental development. Kalau kita paham ya makna di incremental, bertumbuh, berkembang gitu. Jadi sebenarnya ini ada mengadopsi dari waterfall tadi, tapi tadi perubahan kok harus tunggu di belakang gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita pecah-pecah lagi, sehingga seolah-olah ada baik produk atau proses kita, sehingga kita buat ada tahapan increment namanya, dan dia bisa melakukan proses waterfall tadi untuk masing-masing increment. Harusnya keuntungan waterfall dapat dimanfaatkan dan kelemahannya akan bisa dikurangi gitu ya. Jadi kita perhatikan ini di increment 1, proses waterfall itu tadi dilakukan. Analysis, design, code, test. Belum selesai increment 1 pun boleh kita mulai increment 2. Tapi pembedaan antara increment 1, increment 2, dan 3 itu harus by plan gitu ya. Kita harus sudah by analysis and design gitu loh. Ya, jangan sampai kita nggak bisa increment 2 kalau increment 1 belum selesai. Nah, itu tidak terlalu beda nanti dengan apa yang terjadi di waterfall ya. Jadi sebuah proses pengembangan di mana pengembangan itu dibagi beberapa increment akan saling melengkapi sehingga menjadi sebuah perangkat lunak yang utuh gitu. Ya, di masing-masing increment ada proses urutan sequence pengembangan dan masing-masing akan punya delivery of increment. Gitu ya. Itu yang disebut dengan incremental development. Jadi keuntungannya dapat menekan biaya mengakomodasi perubahan. Karena perubahan akan jadi perubahan yang kecil, tidak sebesar kalau waterfall, dan bisa kita tanggapi lebih cepat karena increment tentu akan berlangsung lebih cepat daripada kita menunggu secara keseluruhan gitu ya. Kemudian tadi komunikasi dengan customer akan lebih banyak karena setiap delivery akan kita komunikasikan dengan customer. Jadi increment 1 sudah selesai, kita sudah berkomunikasi dengan customer. Nah, ini juga akan mendorong delivery and deployment lebih cepat. Apalagi kalau incrementalnya itu sebenarnya nggak independennya loose, ya, tidak saling tergantung apa yang kita bangun di increment 1, increment 2 tadi. Bahkan mungkin hasil increment 1 itu bisa deploy gitu ya. Itu jadi bisa lebih cepat.
Ya, jadi ini berguna ketika kondisi sumber daya manusia kurang memadai. Kalau dengan blok tadi kan betul-betul harus skillful dia dianalisis dan tidak akan terlibat lagi dia di rancangan gitu ya dan seterusnya. Kalau ini memang sumber dayanya bisa lebih bebas penugasannya gitu ya. Nah, masalah utamanya kadang ada proses tak terlihat. Ya. Proses tak terlihat itu seperti apa? Kan ada pengembangan yang berlangsung cepat, gitu ya. Tadi increment 1 masih berlangsung, increment 2 sudah mulai. Increment 1 masih analisis, increment 2 lagi analisis. Ya. Nah, ini percampuran kegiatan ini dalam satu tim pengembangan itu bisa mengaburkan kita sekarang lagi tahapan apa sih gitu. Ya. Itu. Jadi tidak jelas sedang ada di tahap mana sebenarnya. Ya. Nah, ini juga akan agak repot dalam hal mendokumentasikan karena setiap increment harusnya punya documentation report-nya. Ingat bahwa dokumentasi adalah bagian esensial dari sebuah software, sehingga waktu kita bilang ada delivery 1 dari increment 1, kita juga harus punya dokumentasi 1. Nah, kalau ada 4 berarti kan ada dokumentasi 4 dokumentasi yang harus kita bangun gitu ya. It's quite bisa menjadi kurang efektif ya. Kemudian tadi perubahan akhirnya mengakomodir perubahan, akhirnya mungkin aja perubahan ini not well managed gitu ya. Struktur sistemnya bahkan bisa jadi terganggu karena adanya perubahan-perubahan dengan jumlah yang cukup banyak. Oke. Nah, itu kemudian ada yang disebut dengan reuse oriented model. Ya. Reuse, menggunakan kembali. Sebenarnya pengembangan sekarang sudah sangat banyak software yang ada gitu ya. Hampir di semua domain sudah ada softwarenya. Domain sudah diimplementasikan dengan berbagai software, bahkan software yang mengelola problem yang mengelola fenomena yang sama itu mungkin banyak gitu ya, untuk satu isu aja banyak gitu. Nah, untuk itu sebenarnya kita harus mempertimbangkan penggunaan kembali. Ya, saat ini software mulai domain oriented namanya. Ya, berbasis domain karena kita perlu mengetahui domain ini sebenarnya sudah ada nggak sih aplikasinya gitu ya. Saya mau bangun rumah sakit, sistem informasi rumah sakit maksudnya. Domain tentang rumah sakit kan udah ada jelas. Ya, tidak beda jauh kok proses bisnis rumah sakit KB Balige dengan rumah sakit Porsea. Jadi setelah ada sebuah sistem informasi di Balige, seharusnya sistem informasi rumah sakit Porsea tidak perlu, mungkin ada yang bisa digunakan dari sistem informasi Balige. Karena proses bisnisnya akan sangat mirip. Gitu ya. Nah, untuk itu sebenarnya ada reuse di sini gitu ya, penggunaan ulang. Jadi harusnya ada komponen-komponen sistem sejenis yang bisa kita ambil gitu ya, yang bisa diambil dari raknya, commercial off the shelf gitu ya. Jadi apalagi sistem yang commercial off the shelf gitu banyak yang ya itu hanya berubah konten gitu loh. Sebenarnya komponennya semua sama gitu kan, sehingga bisa saling menggunakan sebenarnya. Oke, bisa di-customize untuk saya seperti apa gitu ya. Sehingga ini cenderung menjadi komponen based orientation ya. Itu yang reuse. Jadi kita analisis dulu komponen dari software kita seperti apa, kemudian kita lihat ke requirements kita, komponen apa yang sudah ada, sehingga kita bisa modifikasi requirements kita bahkan, karena mungkin aja apa yang kita minta ternyata bisa lebih karena komponen yang lain begini sudah ada gitu contohnya. Kemudian kita akan merancang termasuk untuk proses reuse-nya, ya, mengambil komponen yang ada untuk digunakan, kemudian development yang belum ada kita develop dan harus kita integrasikan dengan yang sudah ada. Oke, jadi ini adalah tahapan dari requirement oriented, reuse oriented model. Ada requirement specification tetap. Ya, kita tahu dulu kebutuhan software kita apa, kemudian kita analisis komponennya apa. Setelah komponen analisis kita peroleh, sebenarnya jadi kita tahu tadi apa yang mau kita
kita ambil sebagai reuse, mana yang kita bangun dari nol, sehingga dan juga bisa memungkinkan perubahan requirements. Kemudian kita rancang tadi, develop integration baru divalidasi tetap melalui apa yang disebut dengan pengujian. Ya, ini contoh bagaimana Microsoft ya untuk aplikasi sistem operasinya mengeluarkan Windows Vista, kemudian keluar Windows 2007, kalau sekarang udah Windows keberapa gitu ya. Itu tentu waktu kita bangun Windows 2007 kita menggunakan komponen-komponen yang dimiliki oleh Windows 2007. Mungkin hanya perlu ditambahkan beberapa. Ya, jadi kebanyakan perangkat lunak komersial itu menggunakan model reuse oriented. Oke. Nah, ini reuse oriented modeling tidak selalu bisa digunakan karena walaupun dibilang tadi hampir semua sekarang udah domain based, belum tentu komponennya ada gitu ya. Jadi kalau tidak ada tetap harus start dari scratch ya, mulai dari nol. Tapi kalau kita bisa menemukan reuse komponen tadi, itu tentu akan menekan biaya dan juga menekan waktu pengembangan. Ya, karena kita nggak mulai dari scratch. Ya. Nah, dari cerita tadi, sebenarnya isu yang perlu juga ditanggapi dalam proses pengembangan perangkat lunak ini adalah bagaimana kita menanggapi perubahan. Karena dalam dunia software, dalam karakteristik software, perubahan itu pasti. Ya, termasuk tadi sebenarnya ada berskala besar, sudah sangat well defined, tapi tetap hampir pastikan ada perubahan. Ya, baik perubahan bisnis gitu ya, sehingga kebutuhan bisnisnya berubah, atau munculnya teknologi hardware itu akan mengubah dunianya software juga, karena saya bangun sebuah aplikasi misalnya itu hanya bisa di Android, kemudian muncul teknologi baru iOS. Android ini sekarang dibutuhkan untuk bisa di iOS, berarti ada perubahan gitu ya. Jadi di samping itu kemampuan memori lebih tinggi, akhirnya kita bisa membuat fitur yang lebih baik lagi. Itu juga menjadi faktor perubahan atau mengubah platform bahkan ya, mengubah aplikasinya. Ya, jadi tadi perubahan berdampak pada pengerjaan ulang. Ya, jadi kita harus menanggapi perubahan ini dengan sebaik dan seefisien mungkin karena itu akan terkait kepada cost pengembangan. Oke. Nah, bagaimana kita mengantisipasi perubahan? Memang ada dua cara ya, bisa menghindari perubahan. Ada tindakan antisipasi. Kita udah tahu akan ada perubahan, tapi kita tangani sebelum perubahan itu terjadi. Kita menganggap perubahan itu sebagai resiko, sehingga kita mengantisipasinya dengan manajemen resiko dengan strategi menghindari. Ya, walaupun tadi ini agak sulit ya. Ini mungkin tidak semua bisa dihindari gitu, tapi ada yang bisa dihindari. Misalnya problem mengenai customer cannot define what he wants gitu ya, sehingga kita bisa bikin prototipe purwarupa, sehingga kita bisa kasih tunjuk dulu mock ya, jadi apa itu mock, sebuah yang bisa merepresentasikan tapi belum lengkap dia gitu ya, merepresentasikan produk kita. Jadi mungkin tampilan layarnya sudah muncul gitu ya, apa fitur-fiturnya sudah terlihat mengalir walaupun itu belum data yang sesungguhnya yang diproses. Itu prototype. Nah, dengan prototype ini si customer akan bisa lihat sehingga dia akan bilang ini loh yang saya inginkan, bukan begini, saya mau yang begini gitu. Sehingga kita sudah dapat di awal apa sebenarnya yang diinginkan oleh si customer, sehingga perubahan terhadap keinginannya itu akan diminimalisir di ujung gitu ya. Nah, antisipasi yang kedua tentu mentolerir perubahan. Ya. Proses dirancang sedemikian sehingga perubahan diakomodasi dengan biaya yang relatif rendah. Jadi kita terima itu akan terjadi dan kita sudah punya strategi untuk itu. Ya, tadi misalnya contohnya proses inkremental sudah menanggapi perubahan dengan mentoleransinya, sehingga proses saya pecah-pecah aja. Mungkin saya akan lakukan pertama yang nggak terlalu berubah gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi apakah kita terima perubahan itu atau kita antisipasi dengan menghindari atau meminimalisir perubahan yang mungkin terjadi. Baik itu proses pengenalan proses software engineering, kita akan lanjutkan lagi nanti dengan khususnya mengenai agile, ada satu topik khusus nanti kita akan bahas. Saya harap kalian sudah mulai paham apa dunia yang akan kalian hadapi gitu, karena
di proses inilah nanti kalian akan terlibat menggunakan ilmu kalian nanti di dunia kerja gitu ya. Jadi itu dulu untuk hari ini. Silahkan dibaca-baca lagi gitu ya, apabila ada yang perlu dikonfirmasi, didiskusikan, ditanya, atau bahkan pendapat yang bisa di-share, silahkan di forum diskusi kita. Ya, baik demikian untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi.